Yo, halo. Kali ini ada handphone Samsung yang pakai chipset Naga kelas menengah, tapi sekarang harganya udah turun banget. Ya, jadi ini saya dapat Samsung Galaxy A71 dengan kondisi yang masih baru dan segel nih. Memang ini bukan tipe handphone keluaran terbarunya Samsung, tapi kalau lihat dari speknya kayaknya masih cukup menarik nih. Jadi pengen coba juga gimana performanya untuk sekarang. Oke, nggak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Biasa, ditaruh dulu. Lanjut, masih dapat chargernya nih di dalam box. Udah super fast charging, lubangnya udah Type-C, dan outputnya ini maksimal di 9 volt 2,77 ampere atau 25 watt. Terus masih dapat headset juga ternyata. Modelnya yang masuk lubang telinga. Lumayan lah ya sekarang mah, daripada nggak dapet. Lanjut, ada kabel data Type-C to Type-C dengan kabel yang biasa aja sih. Dan ini ada stiker IMEI-nya gitu ya. Udah kayaknya, ternyata ada boxnya lagi nih, nyempelit. Di sini ada SIM ejector yang bentukannya cukup unik. Masih dapat case-nya juga nih, yang modelnya soft transparan agak kehitaman gitu. Wah, ini mah handphone Samsung pas masih lengkap-lengkapnya ya. Terus ada kertas-kertas, ini panduan singkatnya yang berbahasa Indonesia. Dan ini juga panduannya, tapi yang bahasa Inggris, lebih sedikit. Udah, nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi inilah isi box dari Samsung Galaxy A71. Lanjut, cek unitnya. Boleh-boleh nih, Samsung bre. Gara-gara kebanyakan bahas handphone murah, sekalinya dapet handphone kayak gini berasa kagum ya. Tapi ini beneran cakep sih. Saya dapet yang warna Prism Crush Black atau hitam lah. Tapi nggak kayak biasa nih. Soalnya di belakangnya ini kalau kena cahaya kelihatan kayak ada pelanginya ya. Di bagian depannya ini ada layar gede 6,7 inch. Atasnya ada earpiece, kamera 32 megapiksel dan sensor. Kalau bawahnya ini kosong ya. Di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power. Di sisi bawahnya ada lubang speaker, mikrofon, USB Type-C, dan jack audio masih ada. Di sisi kirinya ini ada SIM tray yang modelnya 3 slot kayak gini. Jadi bisa pakai 2 nano SIM dan micro SD sekaligus. Terus di bagian sisi atasnya ini cuma ada secondary mikrofon. Untuk bagian belakangnya, di sini ada banyak kamera, totalnya 4. Yang utamanya itu 64 megapiksel. Terus ada lampu flash dan tulisan Samsung yang agak samar. Ini tempelan IMEI ganggu banget dah. Tapi kalau dilepas ngebekas nih, ya udahlah dikletek aja. Nah, makin ganteng kan? Kalau diperhatikan kayak ada motif garis-garisnya gitu ya. Mungkin karena itu disebutnya model Prism Crush. Bahan bodinya ini masih plastik, finishing glossy, jadi kayak kaca gitu. Terus handphone ini kerasa tipis ya, dengan bentuk model yang masih ngelengkung ngebulet gitu. Jadi kerasa lebih nyaman di genggamnya. Dan untuk handphone selebar ini, bobotnya masih kerasa enteng loh. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Wih, udah lama nih kayaknya nggak setup handphone baru. Dan inilah tampilan awal dari Samsung Galaxy A71. Akhirnya mata bisa ngelihat layar handphone yang bagus ya. Nah, di pengaturannya, saya cek handphone ini masih pakai One UI 2.1 dengan OS Android versi 10. Dan patch keamanannya ada di 1 Agustus 2020. Wah, udah lumayan lama ya. Untuk RAM-nya ini udah kepake sekitar 2,7 GB dari total 7,9 GB. Jadi kesisanya sekitar 5,2 GB. Sedangkan internalnya udah kepake sekitar 20 GB dari total 128 GB. Jadi sisanya 107 GB. Ini aplikasi emang kelihatannya masih sedikit sih, tapi nggak tahu nih kalau udah dihubungkan ke internet. Biasanya kalau di handphone Samsung tuh bakalan ngedownload otomatis aplikasi yang belum ada.
Dan malesnya lagi, ini beberapa aplikasi ada yang nggak bisa di-uninstall secara bawaannya. Bahkan untuk aplikasi pihak ketiga sekalipun. Hadeh. Oke, seperti biasa kita coba dulu kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Samsung Galaxy A71. Ini lagi mendung plus mau buka puasa ya. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Samsung Galaxy A71 dirilis sekitar tahun 2020. Berarti udah sekitar 5 tahun yang lalu. Lumayan lama ya. Ternyata masih ada nih stok lama yang kondisi baru kayak gini. Tapi selama saya pakai sih ini aman-aman aja dan kelihatannya memang unit Samsung Indonesia. Nah, untuk harganya juga udah turun banget, lebih dari setengahnya. Pas awal-awal rilis harganya itu sekitar 6 jutaan rupiah. Dan sekarang di toko Pak Edi itu harganya udah sekitar 2,5 jutaan buat yang varian 8/128 GB kayak di video ini. By the way, buat yang minat biar nggak nanya-nanya lagi, langsung aja cek linknya di deskripsi. Sebenarnya Samsung Galaxy A7 sekian itu merupakan urutan teratas di seri Galaxy A. Tapi semenjak Galaxy A7 III udah nggak ada lagi tuh penerusnya sampai sekarang. Dan menjadikan Galaxy A5 sekian yang teratas. Misalnya kayak Galaxy A55 atau A56 yang mungkin mau rilis. Nah, sebagai mantan posisi tertinggi dari seri Galaxy A, tentu ada beberapa keunggulannya, khususnya dari segi spesifikasi. Handphone ini ditandemin Snapdragon 730, octa-core up to 2,2 GHz, RAM-nya 8 GB, internal UFS 128 GB, GPU-nya Adreno 618, layarnya 6,7 inch Super AMOLED Plus, jaringannya 4G, baterainya 4500 mAh, dan menggunakan OS Android 10 yang ternyata bisa diupdate ke Android 13 dengan One UI 5. Ini udah saya cobain ya, update lewat OTA atau bawaannya. Aman-aman aja. Saya coba benchmark pakai Antutu V10, dapat skor sekitar 336 ribuan. Untuk storage-nya ini dapat kecepatan di 537 MB per second read-nya dan 196 MB per second untuk write-nya. Sensornya udah lumayan lah, standar buat handphone menengah. Gironya udah pasti ada, NFC juga udah ada nih. Dan untuk multitouch-nya bisa sampai 10 sentuhan sekaligus. Menurut saya, selain kameranya yang emang termasuk bagus, untuk layarnya ini juga jadi salah satu kelebihannya. Dia pakai layar yang besar, 6,7 inch Full HD, ditambah pakai Super AMOLED Plus, di mana ada beberapa keunggulan dari segi tampilan dibanding Super AMOLED biasa. Terus lebih tipis dan lebih ringan layarnya ini. Pantesan bodi handphonenya jadi bisa lebih tipis dan ringan juga ya. Pokoknya emang cakep sih layar dari handphone ini. Warnanya menarik, gonjreng, sudut pandangnya luas, dan brightness-nya pun masih cukup oke. Cuma sayangnya masih 60 Hz ya. Kayaknya waktu itu belum terlalu umum layar dengan refresh rate yang tinggi. Dan untuk speaker di handphone ini belum stereo dengan kualitas suara yang biasa, tapi lumayan kenceng nih. Snapdragon 730 untuk sekarang menurut saya masih bisa diandelin buat jalanin aplikasi umum yang banyak dipakai kayak sosmed, toko online, multimedia, dan sebagainya. Itu masih memumpuni performanya. Dan buat main game masih ngangkat juga, sekelas Mobile Legends di grafik ultra rata kanan masih lancar.
Main emulator PSP dengan 2 kali resolusi PSP masih bisa cukup stabil di 60 fps. Buat PS2 masih oke dengan GPU renderer Vulkan di resolusi 1 kali native. Kalau buat sekelas Genshin Impact memang nggak bisa berharap stabil, karena ya masih ada aja lah stuttering atau FPS dropnya, apalagi pas rame gitu. Tapi kalau dibilang bisa dimainin, ya masih oke lah. Yang penting jangan atur settingan tertingginya ya. By the way, body handphone ini suhunya masih aman, nggak yang panas banget. Jadi performanya nggak yang drop parah ketika main dalam waktu yang cukup lama. Ya, secara keseluruhan performanya untuk sekarang saya rasa masih lumayan. Tapi untuk sekelas handphone 2-3 jutaan. Sesuai lah sama harganya yang sekarang. Dan sayangnya pilihan memori internal di handphone ini maksimal 128 GB. Mungkin sekarang udah termasuk biasa. Nggak yang gede-gede banget, tapi ya pas aja sih. Untungnya masih disediain slot microSD dan nggak yang hybrid slotnya. Kalau untuk RAM-nya yang 8 GB, ini masih oke lah buat ngedukung multitasking atau performanya. Untuk baterainya ini tergolong awet, screen on time pemakaian saya bisa dapat di 6 jam. Terus ngecharge-nya juga udah kenceng nih, karena udah pakai super fast charging. Dari baterai 20% sampai full itu sekitar sejam lebih sedikit lah. By the way, buat yang suka oprek-oprek, ini jadi kabar baik. Karena handphone Samsung yang ini bisa dan banyak kostumisasinya. Di forum XDA ada kategori khusus buat handphone ini yang bisa diselemin tuh berbagai oprekannya. Mau utak-atik tampilannya, dipasang custom recovery, cobain beberapa custom ROM, nambahin tweak, atau bahkan di-update ke Android versi 15. Bisa cuy, gokil sih ini. Ya, walaupun secara bawaannya juga handphone ini udah cukup enak buat dipakai harian. Tapi buat yang suka oprek-oprek mungkin jadi kesenangan tersendiri, jadi makin asik lah. Untuk harga 2 jutaan, memang sekarang udah banyak pilihan handphone rilisan terbaru. Tapi mungkin ada yang emang pengennya pakai handphone merek Samsung, karena kenyamanan di One UI-nya atau sekedar gengsinya. Terus kalau di handphone ini, ada beberapa kelebihan dari mantan seri tertingginya Galaxy A, dengan layar besar yang bagus, bodi yang tipis, dan ringan. Terus pengen handphone Samsung yang pakai Snapdragon, biar bisa dioprek-oprek. Mungkin ini bisa jadi pilihan ya. Tapi perlu diingat, setinggi apapun handphone, kalau rilisnya udah lama, pasti adalah sisi ketertinggalan dari teknologinya. Jadi ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, jadi itulah handphone Samsung Galaxy A71, yang sekarang masih ada barunya dengan harga yang udah turun banget. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.